Ngomongin Ramadan, ada satu kata yang selalu muncul tiap sore, takjil. Dengar kata takjil yang kebayang langsung kolak, es buah, gorengan. Tapi fun fact nih, takjil itu sebenarnya bukan nama makanan. Secara bahasa Arab, takjil berasal dari kata takjil yang artinya menyegerakan. Dalam ajaran Islam, kita dianjurkan buat menyegerakan berbuka puasa begitu waktu maghrib tiba. Anjuran ini bersumber dari hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan tercatat dalam kitab hadis Sahih Bukhari serta Sahih Muslim. Nah, di Indonesia, maknanya pelan-pelan bergeser. Dari yang awalnya berarti menyegerakan berbuka, sekarang malah jadi nama semua menu pembuka puasa. Mau kolak, es campur, sampai gorengan. Pokoknya sebelum makan berat, itu takjil. Jadi sekarang tahu ya, takjil itu bukan cuma soal makanannya, tapi soal momennya. Jangan nunda berbuka. Tapi ya, namanya juga budaya. Yang penting, buka puasanya tetap on time. Sore-sore Ramadan, satu aktivitas ini hampir wajib hukumnya. Ngabuburit. Mau jalan-jalan, hunting takjil, nongkrong, atau rebahan nunggu maghrib, semuanya disebut ngabuburit. Tapi tahu nggak sih, kata ngabuburit itu asalnya dari mana? Ngabuburit berasal dari bahasa Sunda, dari kata burit yang artinya sore hari atau waktu menjelang maghrib. Jadi secara harfiah, ngabuburit itu berarti menghabiskan waktu sore sambil menunggu datangnya waktu berbuka puasa. Awalnya, istilah ini populer di wilayah Jawa Barat. Tapi karena sering dipakai di media dan percakapan sehari-hari, sekarang ngabuburit sudah jadi istilah nasional. Mau kamu nunggu maghrib sambil keliling kota, main sama teman, atau sekedar scroll HP di rumah, itu semua sah disebut ngabuburit. Intinya, ngabuburit itu bukan soal kemana atau ngapainnya, tapi soal mengisi waktu sore menjelang berbuka. Yang penting tetap positif, nggak bikin batal puasa, dan bikin waktu nunggu maghrib jadi lebih seru. Banyak yang takut sikat gigi siang-siang, katanya bisa batal puasa. Sikat gigi nggak membatalkan puasa selama tidak ada air atau pasta gigi yang tertelan. Yang bikin batal itu kalau ada sesuatu masuk ke tenggorokan dengan sengaja. Jadi tetap boleh sikat gigi, asal hati-hati. Bau mulut aman, puasa tetap lanjut. Ada yang mikir, daripada lapar, mending tidur aja sampai maghrib. Katanya sih, tidur orang puasa itu ibadah. Tidur memang tidak membatalkan puasa, tapi puasa itu bukan tentang menghindari rasa lapar dengan tidur seharian. Nilai ibadah puasa justru terasa ketika kita tetap beraktivitas dan menahan diri. Ramadan bukan cuma soal menahan lapar, tapi juga melatih sabar, empati, dan produktivitas. Kalau seharian tidur, kita kehilangan banyak momen bermakna Ramadan. Tidur boleh, tapi jangan sampai Ramadan cuma lewat di mimpi. Begitu dengar kata imsak, banyak orang langsung panik. Aduh, berhenti makan. Padahal, kalau masih gelap dan azan subuh belum berkumandang, sebenarnya secara aturan, waktu mulai puasa itu ketika subuh tiba, bukan saat imsak. Imsak yang ada di kalender Ramadan itu hanyalah pengingat atau batas kehati-hatian, supaya kita siap-siap berhenti makan sebelum masuk waktu subuh. Karena takut kebablasan, banyak orang memilih berhenti makan saat imsak. Itu boleh-boleh saja, tapi bukan berarti makan setelah imsak langsung bikin puasa batal, selama belum masuk waktu subuh. Jadi, imsak itu alarm pengingat, bukan garis finish makan sahur.